Hari ini kita akan mempelajari tentang kalian buka di halaman 26. Sudah buka? Kalian buka di halaman 26. Itu ada gambar apa yang terlihat? Kalian tahu dengan uang? Apa guna uang? Untuk belanja. Siapa yang hari ini bawa uang jajan untuk belanja? Sudah habis? Cepatnya habis? Masih ada sisa uang jajannya? Masih? Rizal masih punya? Masih. Lana masih punya? Masih. Oke. Hari ini masih ada uang jajan? Berapa uang jajan tersisa? 5.000. Hari ini sehat? Sehat. Tadi pagi sarapan? Tidak? Kenapa tidak sarapan? Lupa? Hari ini uang jajan berapa? 5.000. Tadi pagi mandi? Keadaannya sehat? Apa yang hari ini dapat ditangkap dari pelajaran? Duit. Itu kan tidurnya kayak mana? Tidur jam berapa? Tidur jam 7. Bangunnya jam berapa? Ada gangguan tidurnya? Tidak ada. Hari ini ada yang dapat nangkap pelajarannya apa? Bingung ya? Bingung. Oke, ngerti kan semuanya? Jadi untuk pelajaran hari ini kita membahas tentang uang. Apa ada bilang uang dan uangnya. Pelajarannya tentang uang. Bagaimana cara menggunakan uang? Apa bahasa uang dalam bahasa Inggris? Apa? Money. Pernah dengar peribahasa mengatakan what time is money? Pernah dengar? Apa itu artinya? Waktu adalah uang. Jadi gunakan waktu yang sebaik-baik mungkin. Saya Lidiawati, mahasiswa UT PGSD Pokjar Tepilahan semester 6. Di sini saya sedang berada di MI Nurul Iman, Kelurahan Tanjung Harapan. Saya akan melakukan tugas praktek. Saya akan melakukan wawancara kepada salah satu guru yang menangani salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu seorang guru tersebut, yaitu Pak Juraid. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, sehat. Gimana proses pembelajarannya tadi? Untuk hari ini pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana dengan pembelajaran anak yang dengan gangguan kecemasan itu? Kepada anak yang gangguan pada kecemasan, tentu kami selalu melakukan hal-hal yang terbaik lah untuk anak tersebut. Bagaimana cara-caranya Pak? Caranya tergantung bagaimana kecemasan pada anak tersebut. Dia cemasnya tentang apa, bagaimana, apa kecemasan dia hari ini. Tentu kami akan selalu konfirmasi kepada anak tersebut. Akan menanyakan bagaimana kecemasannya. Tentu di situ kami akan mendapatkan solusi bagaimana cara kami untuk memberikan penanganan pada anak tersebut. Salah satunya mungkin ketika anak melakukan kecemasan, tentu kami akan memberikan suatu motivasi ataupun semangat
untuk dia belajar pada kelas. Biasanya anak tersebut itu hampir setiap hari mengalami kecemasan atau pada hal-hal tertentu aja, Pak? Pada saat tidak selalu pada setiap kejadian itu, tidak selalu setiap hari. Untuk dalam hari ke hari tentu ada perubahan-perubahan. Nah, itu akan selalu kami awasi bagaimana perubahannya hari ini, hari selanjutnya. Nah, itu akan selalu menjadi acuan bagi kami untuk memberikan sesuatu hal yang lebih baik pada hari ini untuk selanjutnya hari yang akan datang pada anak tersebut. Biasanya apa hal yang lebih sering memicu kecemasan itu timbul? Pada saat anak itu melakukan kecemasan, biasanya yang memicu adalah kebisingan di dalam kelas. Nah, itu dia merasa cemas dan merasa terganggu akan kebisingan pada kelas tersebut, ataupun hal-hal yang mengganggu dirinya seperti gangguan teman. Nah, di situ dia akan merasakan cemas yang berlebihan. Pada anak yang mengalami kecemasan itu, dia akan mengalami kecemasan yang berlebihan pada dirinya. Biasanya sebelum kecemasan itu terjadi, apakah ada tanda-tanda sebelum kecemasan itu memuncak, Pak? Kalau untuk tanda-tanda tidak terlalu kami perhatikan tanda-tandanya. Yang jelas kami sudah mengetahui dari awal bahwa anak tersebut memang sering mengalami kecemasan. Jadi untuk tanda-tanda tidak kami perhatikan karena kami sudah tahu bahwa anak tersebut memang mengalami kecemasan tersebut. Biasanya apa cara Bapak dalam menanganinya agar dia merasa tenang dan nyaman sehingga kecemasannya berkurang? Untuk menangani dan mendamaikan hati anak yang cemas itu, biasanya kami panggil, kami bawa ke kantor. Nah, di situ kami tenangkan dirinya, kami berikan sesuatu yang membuat dia nyaman, terhindar dari gangguan-gangguan kawan. Nah, di saat di situ di kantor kami berikan motivasi untuk belajar sehingga dia merasa aman, nyaman, dan tenang saat dibawa ke kantor. Saat anak tersebut merasa cemas, apakah ada orang tertentu yang dihampirinya yang membuat dia merasa tenang dan nyaman, ataukah tempat tertentu gitu? Ketika anak itu cemas, yang kami alami di sekolah ini, dia cuman mendiamkan diri, tidak ada tujuan kemana, tidak ada siapa yang akan dihampirinya. Dia hanya berdiam sendiri di tempat duduknya. Dia hanya terdiam, tidak ada seseorang pun yang dia hampiri. Dia hanya menunjukkan bahwa dirinya sedang cemas, tapi dia tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dia sedang dalam keadaan kecemasan. Pak, setelah cara penanganan Bapak tadi, bagaimana strategi Bapak dalam mengatasinya? Apakah Bapak dan orang tua sudah berkomunikasi gitu tentang kecemasan anak tersebut? Untuk apa-apa yang terjadi di sekolah ini, tentunya sesuatu hal tentunya hal tersebut yang tidak lazim, itu pasti kami akan selalu mengkonfirmasi ke orang tua ataupun ke wali murid. Nah, setiap ada kejadian hal-hal yang tidak lazim di sekolah seperti kecemasan anak ataupun hal-hal yang kurang tepat pada sekolah ini, kami selalu konfirmasi kepada orang tua sehingga orang tua pasti tahu bagaimana keadaan anaknya. Nah, itu sebagai kolaborasi kami dengan orang tua untuk kemajuan dan kebaikan anak di sekolah ini. Kalau begitu, bagaimana bentuk kerjasama Bapak dengan orang tua agar kecemasan anak tersebut tidak mengganggu proses pembelajarannya di sekolah? Kalau untuk kolaborasi untuk kepada orang tua, tentu bagaimana keadaan anak di sekolah kami beritakan kepada orang tua di rumah, dan begitu pula kami menganjurkan kepada orang tuanya bagaimana perkembangan anaknya di rumah, tolong laporkan kepada sekolah agar bisa saling kerjasama antara sekolah, guru, dan wali murid, sehingga bisa di situ tercapailah apa yang kita inginkan pada anak kita sendiri. Berarti antara Bapak dan orang tua murid itu
intinya menjaga komunikasi ya Pak Ya, kalau saling komunikasi bertukar itu kabar, selalu. saling bertukar kabar tadi ya. Ya. Oke, dengan kecemasan tersebut apakah sangat mengganggu proses belajarnya Pak? Kalau untuk si anak tentu proses pembelajaran, kalau untuk pembelajaran di sekolah tidak, cuman kalau untuk ke anak itu sendiri pasti dia merasa terganggu dan itu akan membuat anak tersebut sulit untuk menangkap pelajaran yang diberikan ataupun materi yang diajarkan oleh para guru-guru. Berarti dengan kecemasan anak ini dia tidak ikut mengganggu teman yang lainnya Pak ya, hanya sekedar dirinya sendiri aja kesulitan dalam pembelajaran begitu. Ya, untuk kecemasan ini anak tersebut dia hanya berefek pada dirinya sendiri, namun tidak berefek kepada anak yang lain. Efeknya untuk dia sendiri. Pembelajaran di kelas masih akan tetap berjalan dengan lancar. Baik, tadi cara menanganinya Bapak berusaha untuk menenangkannya ya Pak ya. Oke, sekarang saya sudah merangkum semua hasil wawancara tadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, sama-sama. Saya kira cukup di sini sepertinya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.